Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama-sama beribadah di atas talian. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 118, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita kerananya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatlah korban dari hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memulakan ibadah kita pagi hari ini. Kita datang bersama-sama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya, agar melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Akuan dosa dan pengampunan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada di dalam hati. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Marilah kita mengakui dosa kepada Allah Maha Kuasa. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihani kita, membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami. Marilah kita menyembah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Yesus. Berpuji nama-Mu Tuhan. Kita mau bersyukur sekali lagi atas kasih setia-Nya yang sungguh besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita angkat suara kita bersama-sama. Katakan, hatiku percaya. Haleluya, haleluya, amin.
Katakan sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Hati kami percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini mari kita terus datang menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia yang terindah, hanya Dia yang termulia. Mari dengan segenap hati kita bersama-sama, kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan, kau yang termanis, kau yang termanis di dalam hidup ini. Katakan, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi bersama-sama katakan, kau yang terindah, kau yang terindah. Katakan, di dalam hidup ini, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih
Segenap hati katakan ku tinggikan, tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. tinggikan Namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan dipetik dari Kejadian 21 ayat 8 hingga 14. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hamba itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Inilah firman Tuhan. Shalom saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Kami sangat berbangga karena Anda turut bersama dengan kami pada waktu ini. Secara khusus dimanapun Anda berada, kepada Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Hari Bapa untuk Anda semua. Dan oleh sebab itulah pada hari ini kita ingin berbicara bersama-sama, belajar bersama mengenai Bapa yang setia. Bapa yang setia. Katakan pada kiri dan kanan Anda, Bapa yang setia. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, Bapa yang setia, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Engkau hadir dimanapun kami berada. Terima kasih karena siap sedia untuk berbicara kepada kami baik sebagai Bapa-Bapa maupun sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya sekali lagi di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman-Mu sejak dari dahulu, Roh yang sama akan berbicara di dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pastilah di dalam seluruh kebenaran Tuhan, Allah telah memberikan peranan yang penting untuk para bapa sebagai pribadi yang membuat keputusan penting dari generasi ke generasi. Keputusan mereka akan mendatangkan berkat ataupun kutuk di dalam kehidupan generasi selanjutnya. Jadi sebagai bapa, apapun keputusan yang kita buat, kedudukan kita sangat penting di dalam sejarah karena keputusan yang kita lakukan sama ada akan menjadi berkat ataupun kutuk kepada generasi akan datang. Saya teringat mengenai seorang yang telah melawat seorang warga emas. Dan warga emas ini begitu mesra dengan istrinya. Dia memanggil istrinya Honey, darling. Dia sangat sayang kepada istrinya yang juga telah berusia. Anak muda ini bertanya, saya dengar engkau begitu mesra dengan istrimu. Dalam usia yang begini sudah lanjut dengan hormat, masih romantik lagi katanya. Jadi Pakcik yang berusia 95 tahun ini berkata sambil bisik-bisik kepada anak muda ini, sebenarnya katanya, aku sudah lupa namanya 10 tahun yang lalu, dia kata, nama istrinya. Tetapi sekarang karena gara-gara takut kena marah, aku tidak mau tanya siapa namanya pada hari ini katanya. Saudara, dalam usia yang begitu lanjut sekalipun, ternyata bahwa ada rahasia-rahasia tertentu yang disimpan. Dan dalam keadaan apapun, ternyata bahwa kedudukan seorang bapa itu begitu penting. Karena sama ada menyimpan rahasia-rahasia yang memberkati ataupun mungkin menjadi kutuk di dalam keturunan selanjutnya. Abraham adalah contoh yang luar biasa bagi saya. Abraham adalah seorang yang telah dipanggil oleh Tuhan keluar daripada tempat asalnya dan di dalam usaha untuk merealisasikan rancangan Allah dalam hidupnya, dia telah melalui begitu banyak peristiwa-peristiwa penting. Dan kita ingin lihat beberapa peristiwa pada hari ini, khususnya dalam hubungannya dengan keluarganya dan juga pembantu rumahnya dalam konteks pada hari ini. Yang pertama, pastilah ada pergumulan seorang bapa. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3, ternyata bahwa ada satu amanat diberikan kepada Abraham untuk melihat masa hadapan yang luar biasa. Dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan ulimu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, rancangan Allah untuk Abraham sebenarnya adalah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan telah mempersiapkan seorang pribadi untuk keluar daripada tempat persekitarannya yang mungkin tidak membantu pertumbuhan rohaninya, supaya dia akan pergi mengikut jalan Tuhan dan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Dia pada waktu itu sebenarnya telah berusia 75 tahun. Semasa Tuhan memanggil dia dan Sarah untuk keluar meninggalkan tempat mereka sendiri ke suatu tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Tujuannya adalah supaya di masa hadapan Abraham akan menjadi berkat, memberi keturunan yang takut akan Tuhan. Pada masa yang sama memberkati banyak bangsa-bangsa. Tetapi untuk melakukan itu, untuk melaksanakan amanat memberkati bangsa-bangsa itu, Abraham tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Dia memerlukan keturunan untuk melaksanakan amanat kepada generasi selanjutnya. Selepas menunggu 25 tahun, baru Ishak lahir untuk menyambung wasiat ini kepada generasi akan datang. Saudara, itu masa depan bagi Abraham dan bangsa-bangsa. Tetapi ternyata bahwa sebelum Ishak lahir, ada sesuatu yang telah terjadi. Selepas menunggu sekian lama, dan secara saintifiknya tidak mungkin sebagai seorang yang sudah cukup lanjut usia akan memiliki atau melahirkan anak, khususnya Sarah. Mereka telah dicobai untuk menyimpang daripada jalan itu. Mereka telah dicobai untuk melakukan sesuatu seolah-olah mereka boleh mengerjakan perkara-perkara itu sendiri di luar apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2 ada waktu mereka meragui rancangan Tuhan. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Bagaimana beranak kalau sudah lanjut usia? Di zaman modern kalau orang sudah melewati waktu menopause, dengan hormat pada para wanita, tidak mungkin mendapat anak. Tetapi ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya, atau istilah tempat lain dipanggil Siti Hajar. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Tuhan tidak cakap, Sarai sedang bercakap. Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Saya ada satu cadangan. Kalau kita gagal untuk melahirkan anak, rancangan selanjutnya tidak akan berjaya. Sebab itu, dalam keadaan begini, baiklah hampiri hambaku itu. Dalam soal budaya oke saja. Dalam soal peraturan kita oke saja. Sebab itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Saya tidak tahulah apa perasaan Abraham melihat pembantu rumah
Ya mungkin lebih mudah. Tiba-tiba ada cadangan daripada istri sendiri untuk mengesahkan sesuatu. Itu seperti mungkin pada hari ini orang yang mengantuk disurungkan bantal. Buaya mana yang menolak bangkai? Mereka pikir itu oke. Mereka pikir itu benar menurut rancangan Tuhan. Dan dalam keadaan seperti itu, waktu kepercayaan dan iman kepada Tuhan, janji Tuhan begitu rendah, dan seolah-olah sudah ada keputusasaan yang melanda suami dan istri pada waktu itu. Alkitab berkata, dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Berarti bahwa dia tidak mengingat janji Tuhan. Dia tidak turut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dia menurut kata-kata manusia. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada waktu iman Abraham begitu rendah, tahap iman apalagi Sarai begitu rendah, pada waktu itu mereka telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ternyata bahwa pada waktu iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus begitu rendah, sangat berbahaya untuk mengambil keputusan. Apapun jenis keputusan, kalau memang itu tidak berdasarkan pada iman yang sesungguhnya kepada Tuhan, keputusan-keputusan seperti itu akan memudaratkan. Abraham mengambil keputusan pada waktu tahap imannya rendah di hadapan Tuhan. Dan oleh kerana itulah maka keputusan itu telah bertentangan dengan rancangan Tuhan. Hagar, Ismail tidak ada di dalam perancangan Tuhan sejak daripada permulaan untuk melaksanakan rancangan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Tetapi kerana keputusan yang salah ini, sama seperti peristiwa-peristiwa lain di dalam Alkitab, bila iman, tahap iman begitu rendah dan membuat keputusan pada waktu itu, keberangkaliannya, kecenderungannya untuk mengambil keputusan yang salah begitu besar dan tinggi. Itu boleh terjadi bukan sahaja kepada Abraham dan Sarai. Itu boleh terjadi kepada saudara dan saya. Bila iman kepercayaan kita kepada Tuhan terhadap sesuatu, terhadap janji Tuhan, itu begitu rendah dan kecil, kecenderungannya, kebarangkaliannya adalah besar untuk membuat keputusan yang salah. Apakah itu pekerjaan? Apakah itu pasangan hidup? Apakah itu rancangan masa depan? Apakah itu perkara-perkara besar ataupun yang kecil sekalipun? Bapak Abraham tersalah ambil keputusan karena dia telah mengambil keputusan pada waktu tahap imannya tidak menggalakkan. Apa yang terjadi? Akhirnya Ismail lahir. Di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat 18 dan 19 ada satu peristiwa. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Masa itu Ishak belum ada. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak.
Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ada perbezaan di antara Ismail dan Ishak. Ismail anak seorang hamba, pembantu rumah kepada Abraham dan Sarah. Tetapi Ishak ini dipanggil anak perjanjian. Karena Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kata-kata ini tidak diungkapkan oleh Tuhan mengenai Ismail. Tapi kata-kata ini diungkapkan oleh Tuhan mengenai Ishak, anak perjanjian itu. Yang sebenarnya akan lahir walaupun dalam usia yang tua. Sebagai tanda mujizat daripada rancangan Tuhan untuk Bapa Abraham dan keturunannya. Saudara, untuk meneruskan rancangan Allah, seorang anak harus dilahirkan. 25 tahun kemudian, Ishak lahir. Kita memerlukan kepastian terkini mengenai perjanjian Tuhan untuk maju selanjutnya di masa akan datang. Hidup ini tidak berdasarkan kepada kenangan-kenangan masa lalu atau hayalan masa depan yang belum tentu menjadi milik kita. Hidup ini berdasarkan kepada janjinya Tuhan dan realiti pada hari ini bahwa Tuhan menyertai Anda dan saya, dan Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Anda dan saya sama seperti Abraham. Sebab itu penting untuk mengetahui perjanjian daripada Tuhan untuk saudara-saudari dan saya. Tuhan telah memberikan penjelasan penting untuk Abraham bahwa bukan kepada Ismail perjanjian itu dan rancangan itu diberikan, tapi melalui anak kandungnya sendiri yang lahir daripada istrinya sendiri menurut rancangan Tuhan. Anak perjanjian Ishak dilahirkan. Saudara, ternyata bahwa kehadiran Ismail di dalam keluarga itu telah menjadi saingan yang hebat kepada Ishak dalam melaksanakan rancangan Tuhan. Setiap hari mereka nampak dua orang anak laki-laki yang masih kecil bermain bersama. Boleh jadi keliru kepada siapa kira-kira rancangan Tuhan diturunkan, kepada Ishak atau kepada Ismail. Dan itu menjadi saingan yang mengelirukan. Sehingga pemikiran, sehingga lambat laun iman dan percaya kepastian akan janji Tuhan akan luntur sedikit demi sedikit. Karena selalu melihat persaingan di antara yang benar dan yang tidak benar. Di antara anak hamba dengan anak perjanjian. Pada suatu hari di dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat 8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Macam jadi birthday boy sejak ini Ishak ini. Pada waktu itu Sarah melihat. Semua kata Sarah melihat. Dia melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak. Tidak tahu permainannya apa. Anaknya sendiri. Dan dia memperhatikan ada sesuatu yang tidak betul. Di tengah-tengah dua orang sedang bermain-main. Tiba-tiba Sarah menyadari
ada persaingan. Kalau Ishak berada di hadapan Ismail, apakah dia tetap akan membawa pertanggungan jawab pada keturunan selanjutnya yang diamanatkan oleh Tuhan melalui Abraham? Saudara, sebab itu di ayat yang ke-10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ternyata bahwa kehadiran Ismail di hadapan Ishak ini telah menjadi saingan hebat, telah menjadi penyebab kekeliruan yang mana satu ya Tuhan mau pilih. Dan ini menjadi perkara yang sulit untuk keluarga Abraham yang masih dalam perjalanan untuk melaksanakan rancangan Tuhan. Saudara, tidak kiralah apa jenis Ismail dan Hagar yang mungkin telah masuk menyelinap di dalam kehidupan kita. Tapi apapun keadaannya, biasanya bermula daripada yang kecil-kecil sampai kepada perkara-perkara yang besar. Itu sama seperti air yang menitis, yang lembut, bila jatuh di atas batu yang keras bertahun-tahun lamanya, akhirnya batu yang keras itu berlubang juga. Hati kita boleh menjadi seperti begitu. Kehadiran Ismail, Hagar, bukan agar-agar, Hagar di dalam kehidupan kita boleh menyebabkan kemudaratan secara perlahan-lahan. Puji Tuhan, Sarah telah melihat itu. Dan apa yang berlaku, dia katakan pada Abraham, selepas mengamati semuanya, dia kata, pisahkan mereka ini daripada kita. Abraham mau tidak mau memutuskan. Dalam Kejadian pasal 21 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh kerana anaknya itu. Itu darah dagingnya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu kerana hal anak dan budakmu itu atau hambamu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, kerana ia pun anakmu. Saudara, saya telah menyaksikan ramai orang dalam keadaan apapun yang berbeza, berpisah daripada orang yang mereka kasihi. Memang menjadi suatu pergumulan yang sangat luar biasa untuk meninggalkan kehendak kita demi kehendak Tuhan. Memisahkan diri kita daripada apa yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu suatu pergumulan yang besar. Saya yakin Anda pernah mengalaminya. Mungkin pada waktu ini juga sedang bergumul dengan keadaan demikian. Sebab ada Hagar, ada Ismail yang masih ada di dalam hati, dalam kehidupan kita, yang menghalang rencana Tuhan daripada hidup kita melaksanakannya. Saudara, tetapi apapun yang terjadi, selepas memutuskan dengan tegas untuk melepaskan Hagar dan Ismail daripada hidup kita, sebagai seorang bapa, kita harus melaksanakan perintah Tuhan. Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 14 dikatakan,
keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Tidaklah mudah untuk mengusahakan, mengucapkan selamat tinggal atau selamat jalan kepada orang yang sangat dekat dengan kita. Apalagi mereka yang telah mengalami hubungan jiwa dengan kita. Seperti Abraham dan juga Hagar ini. Tetapi karena perintah Tuhan untuk tidak ada saingan, untuk tidak ada gangguan, tidak ada kekeliruan, maka Hagar dan Ismail harus diminta keluar daripada rumah Abraham, Sarah, dan anak perjanjian mereka, Ishak. Saudara, tidak mudah untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak mudah untuk mengucapkan selamat jalan. Orang yang kita tidak suka sahaja, kalau orang itu sudah meninggal, tiba-tiba pandai pula kita merasa sedih. Apalagi kalau orang yang kita sangat kasihi. Orang yang dekat dengan kita, sebati dengan hati kita, seperti keadaannya Abraham. Tapi dia harus melaksanakan sesuatu. Saudara, dalam hidup ini, seringkali kita harus meninggalkan, membiarkan perkara-perkara yang kita anggap baik demi Tuhan. Supaya kita dapat dalam rancangan Tuhan menerima yang jauh lebih baik, malahan yang terbaik dalam hidup kita. Dan ini dilaksanakan melalui kehidupan Abraham sebagai seorang bapa. Dia sayang Hagar, dia sayang darah dagingnya Ismail. Tapi karena itu menjadi gangguan terhadap pelaksanaan wasiat Bapak Surgawi, dia sanggup untuk mengucapkan selamat jalan di awal pagi. Tidak tangguh-tangguh, tidak pasti kalau dia dapat tidur pada malam sebelumnya. Tapi dia rela mengucapkan selamat jalan. Selamat jalan kepada perkara-perkara yang menjadi halangan kepada Anda dan saya untuk melaksanakan rencana. Mari kita berani mengucapkan selamat jalan, selamat tinggal kepada perkara-perkara yang mungkin menjadi halangan untuk saudara dan saya daripada melaksanakan rancangan Tuhan. Kita bersyukur sebab Abraham mampu melakukannya. Tapi lebih bersyukur lagi kerana ada seorang pribadi beberapa ribu tahun selepas itu yang memberikan jaminan kepada kita bahwa kita mampu melakukannya di dalam rancangan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58, pribadi ini adalah Yesus Kristus. Dia berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum dia lahir, aku sudah ada. Sebelum Abraham lahir di tempatnya sendiri, dalam lingkungannya sendiri, aku sudah tahu rancangan awal bagi dia."
Dan Yesus memberikan jaminan bahwa Dia ini adalah Tuhan yang kekal, yang lebih awal daripada Abraham. Yang tahu rancangan mengenai kehidupan Abraham dan umatnya. Anda mungkin boleh membahas sesuatu mengenai etika kehidupan Abraham dalam hubungan dengan Hagar dan Ismail. Boleh saja berlarutan. Dibincang di Bible study, dibincang di kelompok-kelompok sel, atau sampai ke mahkamah sekalipun. Apapun hujah-hujah kita, hanya Yesus yang tahu apa rancangan besar yang telah disediakan untuk Abraham. Karena sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Sebab itu, kalau mau percaya mengenai tindakan Abraham ini, percaya kepada Tuhan di sebalik tindakan Abraham ini. Jangan percaya Tuhan-Tuhan yang lain. Percayalah kepada Dia yang telah ada sebelum Abraham, yang namanya Yesus Kristus. Dan saya pasti Anda akan mengetahui lebih dalam lagi mengapa Abraham bertindak demikian. Karena sejak daripada awal lagi dia sudah mengikuti rancangan Tuhan yang besar ini, yang kekal ini, demi keselamatan bangsa-bangsa, demi kepentingan bangsa-bangsa. Dan rancangan atau wasiat penyelamatan itu diletakkan dalam kehidupan Abraham oleh Tuhan, pada Ishak, Yakub, dan di dalam kehidupan Yesus Kristus, kehidupan saudara-saudari dan saya. Dia meletakkannya. Tidak heranlah apabila Yesus telah disalibkan di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus untuk mengupayakan kita melaksanakan rancangan ini. Rancangan penyelamatan di dalam Yesus Kristus ini. Dia berjanji akan datang kembali. Supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Barang siapa yang percaya. Tapi kita perlu berhati-hati dengan Ismail dan Hagar di dalam hidup kita, supaya tidak akan terganggu daripada misi Tuhan untuk saudara, untuk keluarga Anda, untuk gereja di mana Anda berada, untuk masyarakat Anda, untuk negara ini. Tuhan pasti punya rencana yang hebat dan luar biasa. Tapi tolong sekali lagi, sebagai Bapa, perhatikan, mana tahu ada Hagar yang tersembunyi, ada Ismail yang tersembunyi, yang menghalang kita, mengganggu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, kita perlu sadar bahwa Hagar dan Ismail ini boleh menjelma dalam bentuk apa saja dalam kehidupan kita setiap hari. Tujuannya hanya satu, yaitu menghalang kita daripada terlibat secara langsung dan cergas dalam seluruh pelaksanaan rancangan Tuhan, baik dalam kehidupan kita, keluarga kita, gereja di mana kita melayani, masyarakat kita, negara kita. Sebab itu penting untuk kita semua, dimanapun Anda berada, pisahkan diri daripada Hagar dan Ismail dari dalam kehidupan Anda dan saya, supaya Anda boleh memberikan perhatian kepada urusan wasiat Bapa Surgawi di dalam seluruh pelaksanaan kehendak Allah dalam hidup kita. Ingat bahwa keputusan Anda sebagai Bapa pada hari ini akan mendatangkan kesan yang besar
bukan saja kepada diri Anda, tapi juga generasi demi generasi pada masa akan datang. Anda boleh menjadi pemangkin berkat, atau mungkin juga sebaliknya, menjadi kutuk kepada generasi yang akan datang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memimpin Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang sama yang memimpin kita sampai pada hari ini. Alkitab berkata Dia telah melukis kita di tapak tangannya, begitu dekat dengan Dia. Sebab itu mari kita lanjutkan kehidupan ini di dalam kehendak Tuhan, di dalam landasannya Tuhan. Karena tak sedetik pun Tuhan jauh daripada kita. Tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku, Kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, ku percaya. Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Bapa yang setia. Saudara dimanapun Anda berada, yakin bahwa Tuhan yang kita sembah ini, yang telah memimpin nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub, adalah Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, sampai selamanya. Dia akan memimpin kita bersama dengan wasiat surgawi ini untuk menyatakan rancangan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan di dalam dan melalui kehidupan Anda dan saya. Sebab itu yakin bahwa dimanapun Anda berada, Anda mungkin merasa kesunyian, tetapi sebenarnya Anda tidak pernah sendirian. Karena Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan yang sentiasa menyertai kita. Mari kita dengan penuh keyakinan bersama-sama menyanyikan lagu ini, supaya di dalam nyanyian kita, iman kita, semangat kita diangkat kepada Tuhan dengan keyakinan yang baru bahwa tak sedetik pun Tuhan menjauhkan diri daripada kita. Tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku, Kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, ku percaya. Yesusku, yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku.
Yesus Kau Bapa yang setia, tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu, tak pernah Kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus Kau Bapa yang setia, Yesus Kau Bapa yang setia, Yesus Kau Bapa yang setia. Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau Allah yang setia. Sekalipun manusia tidak setia, Engkau tetap setia. Kami mau menyembah dan mengikuti Tuhan yang setia ini. Kami berdoa untuk semua bapak-bapak supaya diberikan hati yang setia kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada sesama, kepada pasangan mereka, kepada anak-anak mereka, kepada misi Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Juga setia di dalam rancangan Tuhan khas untuk kehidupan mereka. Berkati generasi demi generasi supaya tetap tinggal setia bagi kemuliaan Tuhan. Berkati saudara-saudari saya di luar sana supaya memiliki kesetiaan di dalam Tuhan ini, berdasarkan pada kesetiaan Yesus Kristus sampai ke kayu salib sekalipun. Segalanya karena kesetiaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang setia ini, kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Amin. Pengakuan iman rasuli. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Terima kasih karena bersama-sama dengan kami dalam ibadah secara atas talian pada hari ini. Selamat Hari Bapa kepada Anda semua yang bergelar suami, bapa maupun dato. Tuhan memberkati Anda. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai pertemuan sel kanak-kanak secara atas talian. Anda boleh membawa anak-anak untuk mengikuti ibadah ini setiap hari Ahad jam 9.30 pagi melalui saluran YouTube maupun Facebook seperti yang tertera. Saudara-saudari juga boleh mengikuti pertemuan muda-mudi kita yang diadakan secara atas talian melalui aplikasi Zoom setiap hari Sabtu jam 8 malam. Anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut untuk mengikutinya. Berikut merupakan langkah-langkah untuk Anda mengikuti sel oksigen atas talian
pada jam 8 malam setiap hari Sabtu. Pertama, pastikan Anda memuat turun aplikasi Zoom. Setelah memuat turun, sila type ascoxygen.online.church dalam carian Google untuk mendapatkan pautan. Ini adalah disebabkan pautan tersebut akan berubah setiap minggu. Semasa Anda berada di dalam sesawang ASC Oxygen, sila tekan pautan yang disediakan dan selepas menekan pautan tersebut, Anda akan dibawa secara langsung ke aplikasi Zoom. Semasa di dalam aplikasi Zoom, sila tekan butang ini untuk memastikan Anda dapat berhubung di antara satu sama lain. Diingatkan, pertemuan sel akan diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jumpa Anda di sana. Pengumuman yang ketiga adalah mengenai perkawinan dan pertunangan di dalam gereja. Bagi saudara-saudari yang sudah mendaftar lebih awal sebelum PKP dilaksanakan, Anda diminta bertemu dengan padri untuk mengubah tarikh perkawinan Anda dengan sewajarnya, dan bagi Anda yang mau merancang berkahwin pada tahun 2021, Anda juga boleh bertemu dengan padri untuk membuat pengaturan yang sewajarnya. Yang berikutnya adalah mengenai cara-cara memberi persembahan dan persepuluhan. Ada 3 cara yang saudara-saudari boleh lakukan. Yang pertama, melalui pemindahan atas talian berdasarkan nomor akaun yang tertera. Sila nyatakan kebaktian mana yang Anda biasa ikuti. Cara kedua, melalui aplikasi Boost. Anda boleh memberi melalui cara-cara berikut. Dan yang ketiga, Anda boleh menghantar persembahan dan persepuluhan Anda ke pejabat gereja setiap hari Isnin, Rabu, Kamis, dan Jumaat mulai jam 8 pagi sehingga jam 2 petang. Semoga Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kami semua, setiap keluarga umat-Mu. Terima kasih berkat-Mu atas gereja-gereja dan negara kami. Saat ini juga kami mau bersyukur untuk keadaan negara kami yang berada dalam fasa pemulihan. Kami terus berdoa agar negara kami akan semakin bebas daripada wabak COVID-19. Kami mau berdoa ya Tuhan, semoga Tuhan juga terus melindungi semua anak-anak-Mu, baik yang bekerja, yang berniaga, yang berurusan, maupun yang duduk diam di rumah. Semoga Tuhan memberkati negara kami dan memberikan kami kesempatan lagi untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji, dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita terus naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Yesus, Dialah Tuhan, Dialah Raja yang memerintah atas dunia. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, terima kasih karena Anda telah bersama dengan kami dimanapun Anda berada di dalam kebaktian ini. Bagi para Bapak yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Bapa dan kiranya Tuhan berkati Anda bersama dengan keluarga. Untuk semua jemaat dan para penuntun dimanapun Anda berada, jaga diri baik-baik sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye. Selamat Hari Bapa, Tuhan memberkati.爸爸你好，我们已经3年没有见面了，差不多3年2年多。我希望爸爸在吉隆坡身体健康。爸爸非常感谢您为使我过上更好的生活而做主的牺牲。爸爸，好像我一直都没有讲过你，我爱你。我现在就讲。我真的很爱你，谢谢你成为我最好的爸爸，谢谢你，我爱你，父亲节快乐。Lebih